bicara tentang ide membuat sebuah bisnisan gitu ya, pastinya harus sesuatu yang unik ya enggak sih? Nah ini juga kita bisa bercermin dari bisnisnya para selebriti ataupun para artis. Seperti yang dilakukan oleh Susan Sameh. Nah berkat resep dari leluhur yang turun-temurun ya, Susan membuat bisnis jamu herbal tradisional. Luar biasa ya. Nah kemudian juga ada Dewi Persik. Kalau Dewi Persik belajar dari seorang chef dan membuat yang namanya bisnis nasi kekinian dengan harga murah. Mau lihat? Nih dia. Kalau bisnis jamu aku mulainya dari awal PSBB karena kan aku gimana caranya naikin imun tubuh tapi tanpa bahan kimia, tanpa obat-obatan. Jadi benar-benar dari rempah-rempah, dari jahe gitu-gitu. Tapi kalau yang make up itu baru sekitar 2 bulanan. Jamu itu udah berjalan, jadi udah kelihatan. Tapi kalau yang make up karena masih uji lab dan masih banyak tahap yang harus aku lewatin, harus BPOM segala macem, jadi masih belum kelihatan. Aku terlalu cinta sama Indonesia kali ya. Jadi aku benar-benar mikirnya orang zaman dulu itu pada kuat-kuat banget, pada sehat-sehat. Padahal dulu tuh obat-obatan kurang ya kalau zaman dulu. Dan orang-orang zaman dulu tuh minumnya jamu gitu, rempah-rempah. Jadi aku mikir kenapa nggak rempah-rempah itu kita angkat lagi, kenapa nggak kita cobain untuk minum jamu-jamuan lagi, karena sebenarnya jamu itu bagus. Kalau aku ya, kalau aku lebih suka. Aku bikin jamu imun booster itu buat naikin imun tubuh kita. Itu bahannya sekitar 7 rempah gitu. Jadi itu benar-benar 100% organik. Terus yang satu lagi kunyit asem Jawa. Asem tuh asem Jawa ya? Kunyit asem sama kopi latte grass. Resep ramuan itu dapat dari mana? Sendiri. Oh, bisa. Beneran. Karena aku kan suka googling gitu. Jadi jahe itu khasiatnya apa aja. Terus aku misalnya searching lagi kunyit itu khasiatnya apa aja. Sampai akhirnya aku gimana caranya yang bisa naikin imun tubuh semuanya dijadiin satu. Terus yang bisa ngebunuh bakteri, bunuh virus, apalagi kan sekarang lagi keadaannya kayak gini. Semuanya aku jadiin satu supaya bisa diminum, udah imunnya naik gitu. Sebenarnya kalau itu belum aku uji lab karena rempah kan, tidak mengandung bahan kimia. Jadi sebenarnya itu aman sih, karena kan kita masak aja pakai jahe, pakai kunyit gitu-gitu, jadi aman. Jadi benar-benar 100% itu rempah-rempah. Dan aku minum terus tiap hari botol. Cuman aku karena sekarang syuting, jadi aku belum bisa lanjutin lagi. Tadi emang niatnya itu sebenarnya bukan untuk dijual. Niatnya itu cuman buat keluarga aku ngasih jamu ke keluarga aku, suruh minum, mami aku semua suruh minum, orang rumah. Sama teman-teman aku yang sakit aku kasih jamu gitu. Ternyata teman-teman aku pada suka dan keluarganya pada suka, ngerasa pas mereka nggak enak badan tuh minum itu malah jadi keringetan, jadi seger. Akhirnya ya udah deh aku coba jualin. Toh ini juga kayak resep nenek moyang gitu loh. Kenapa nggak coba untuk kita kembangin? Tangan aku sampai berdarah-darah karena dulu masih pakai ulekan kan, numbukin jahe. Kalau sekarang udah pinter pakai blender. Iya. Sehari produksi berapa? Sehari aku maksimal cuma bisa bikin 130 botol. Ada juga yang pesen luar kota, tapi kalau luar kota aku masih belum bisa karena takutnya basi karena di jalan. Nanti kualitasnya jadi jelek gitu. Aku kebetulan lagi pingin buka produk baru. Insya Allah makanan kekinian. Kalau kemarin kan makanan wong deso. Cuman kalau kemarin kebetulan makanan wong deso itu kan chefnya saya sendiri. Kalau kali ini aku chefnya ada dan kebetulan resepnya dari Raka. Jadi aku pingin bikin makanan kekinian aja. Jadi makanan yang cuma 10.000.
12.000 sudah pakai nasi. Jadi Mas ada mozzarella, ada apa lagi? Salted egg. Terus kemudian ada black pepper gitu. Jadi buat anak-anak aja. Namanya apa nih? Namanya insya Allah, DWP. Maksudnya Dewi Persik. Iya. Daripada banyak chef yang nganggur, apalagi anak muda. Jadi aku sengaja membuka lapangan pekerjaan buat anak-anak muda. Jadi ada sekitar 11 orang yang bekerja sama dengan saya, masih anak-anak muda. Aku lagi beli mobil buat food truck. Jadi nanti kita bisa keliling atau kita bisa menetap supaya apa? Kan lagi pandemi seperti ini, mereka juga bisa bekerja dan aku bisa membagi rezeki aku. Jadi kalau berbicara mengenai untung makanan pasti kan dikit Mas. Tapi minimal ada aktivitas. Gitu. Kalau makanan wong deso itu sudah pasti kan kalau saya pribadi keju-keju dan yang lain-lain itu aduh kayaknya enak mana lo Mas? Gak masuk. Gak masuk. Aku sukanya itu ikan asin sambel, ada enak banget udah pete gitu ya. Tapi kalau anakku, mama ini the best. Jadi dia sukanya yang mozzarella, yang black pepper, tapi semua all chicken ya. Terus kemudian yang egg salted itu dia seneng banget. Namanya juga anak kecil. Terus berapa sih ini harganya? Kalau ditanya berapa ini harganya? Harganya 12.000 pakai apa namanya? Minuman. Dapat minuman. minum. 10.000, 2.000-nya minuman. Jadi kan kalau anak kecil kan sekolah disanguin paling 10.000, disanguin paling ya 20.000 paling banyak. Jadi mereka bisa dapat itu. Dan juga sandwich. Itu berapa? Ini sandwich. Ini harganya belum tahu, ditimbang dulu Mas. Jadi ceritanya aku kan kemarin belajar sama Chef Raka. Belanja beli banyak, ini boxnya masih belum jadi. Jadi demi anak-anak aku bawa aja, yang penting mereka bisa makan cicipan masakan aku gitu loh. Paman Laran setelah mencicipi seperti apa? Endal lalalala. Mungkin ada targetnya, mungkin jualan berapa? Targetnya pokoknya menengah ke bawah. Kalau saya nggak cocok buat makanan buat orang atas-atas. Soalnya apa? Karena saya bisa lebih dekat sama mereka. Karena Dewi Persik nggak akan sukses tanpa mereka-mereka gitu. Kan dari mereka-mereka itu aku bisa sampai sekarang. Jadi alhamdulillah. Kayak gini-gini ini aku bisa mempekerjakan orang-orang kecil aja. Tapi lagi pandemi gini, berani kok buka ini, maksudnya bisnis ini? Gak apa-apa Pak, aku kan ada kerjaan di sini. Aku dapat duit, jadi aku tabung duitnya. Terus kemudian aku beli mobil food truck, terus aku kasih mereka anak-anak muda untuk kerja. Dewi, ini resep keluarga turun-temurun atau Aku belajar. Kalau ini makanan wong desa resep aku. Tapi kalau kekinian aku nggak bisa, makanya aku kursus. Nah, jadi Anda mau bikin bisnis jamu atau mau membuat nasi kekinian? Pilihannya ada pada Anda. Kali aja Anda punya ide yang lebih kreatif, kenapa tidak? Apapun itu, just do it. Lakukan saja dulu dan tentunya ya tekuni agar keberhasilan menjadi milik Anda. Masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia, jadi tetap bersama kami di E-Celebrity.